Harga susu kita mendapatkan modal dari PT Binasan Prima perusahaan 181.989. One, two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Pejuang Recehan Official. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat saja. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, berkah dan manfaat, dan dipanjangkan umurnya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana cara kita menentukan harga modal dan menetapkan harga jual. Itu yang saya mau bahas teman-teman. Jadi teman-teman begini, problema dalam masalah berjualan itu seperti halnya laut, ada pasang, ada surut. Dan jualan pun juga sama, kadang kita rame, kadang kita sepi. Ketika kita rame, kita mendapatkan keuntungan yang lumayan, dan ketika kita sepi, kita mendapatkan keuntungan yang minim. Jadi dalam masalah berjualan itu adalah hal yang biasa bagi kita semua. Jangan kita merasa putus asa ketika kita sepi, dan jangan kita merasa bangga ketika kita rame, karena sewaktu-waktu yang namanya jualan itu sudah pasti bakal merasakan yang namanya sepi dan rame. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas masalah menentukan harga modal dan menetapkan harga jual buat teman-teman semua. Jadi mohon maaf nih bagi teman-teman semua. Di sini saya tidak ada niat untuk menggurui kepada teman-teman semua. Intinya saya hanya ingin berbagi pengalaman saja kepada teman-teman semua. Kenapa saya berbagi pengalaman? Karena dalam usaha sembako ini saya sudah sekitar 13 tahunan bergelut, berkecimpung di dunia usaha sembako, dan saya pun pernah mengalami yang namanya kesuksesan dalam masalah usaha sembako. Adapun sekarang yang saya alami ya seperti itulah yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi yang namanya kita jualan itu kadang kita posisi ada di atas, kadang kita posisi ada di bawah. Dengan faktor ekonomi di negara kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap kita, orang-orang jualan seperti kita ini. Seperti itu kira-kira teman-teman yang saya alami. Jadi saya rasa kalau misalkan saya sekolah mungkin sekitar D2 ya. Kalau untuk berjualan itu gelarnya D2 lah kalau untuk di sekolahan. Mencari ilmu dengan otodidak, caranya berjualan itu dan berdagang itu di dunia sembako itu istilahnya dengan waktu yang lama 13 tahun. Kalau kita sekolah yaitu sekitar D2 lah, D2-an lah teman-teman. Dan mungkin di sini ada teman-teman banyak, bukan ada ya, banyak teman-teman yang sudah S1, S2 dan S3, mungkin STLR kali ya teman-teman. Bercanda. Oke teman-teman, jadi saatnya saya di sini berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, dan saya sangat bangga sekali kalau seandainya ada teman-teman yang baru mulai usaha ke dunia sembako ataupun ada niat usaha sembako. Saya sangat bangga sekali kepada teman-teman semua. Karena apa? Karena yang namanya usaha sembako ini
bisa dibilang apa ya? Kalau masih ada manusia di dunia ini, maka tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah mati yang namanya usaha sembako. Terkecuali manusia sudah nggak ada di dunia ini, baru kita usaha sembako kita nih baru dia akan mati pula, karena manusianya nggak ada, teman-teman. Oke, kita kebanyakan bicara nih, teman-teman. Kita langsung aja kepada intinya pembahasan. Oke, teman-teman. Di sini ini faktur pembelian saya nih, teman-teman. Sampai sebanyak ini nih. Ini faktur yang belum saya bayar kepada seller-seller semua ya, teman-teman. Jadi sengaja saya kumpulkan, ketika nanti faktur ini sudah lunas maka akan saya buang semua. Jadi yang ada salah satu faktur yang saya mau bahas, cara kita menentukan harga modal dan menetapkan harga jual. Yuk kita bahas. Oke, teman-teman, saya ada faktur nih. Mungkin antara jelas dan tidak jelas ya. Ini faktur dari susu Persian Flag, susu bendera ya, dari PT Bina San Prima. Ini total belanjaan saya sekitar 3 juta lebihan, teman-teman. Saya kasih contoh aja dari susu bendera yang pouch yang 545 gram. Kalau faktur susu ini, teman-teman, dari PT Bina San Prima ini, dia harganya masih bruto, belum plus PPN. Jadi bagaimana kita cara menentukan harga modalnya untuk harga susu yang 545 gram? Yuk kita hitung. Harga susu kita mendapatkan modal dari PT Bina San Prima perusahaan 181.989. Ini belum tambah PPN, teman-teman. Karena sekarang PPN itu udah bukan 10% lagi, teman-teman. Jadi kita nambahnya 11%. Tambahkan saja 11% PPN. Nah, maka akan timbul totalnya begini, teman-teman, jelas ya, 202.008 perak. Itu total susu dari 12 piece. Nah, sekarang ini udah tambah PPN, teman-teman, 11%. Dan sekarang kita bagi ke 12 piece. Nah, berarti kita mendapatkan modal susu bendera yang 545 gram ini net, sudah bersih plus PPN, 16.834. Nah, kita ini udah tentukan nih, teman-teman. Kita udah tentukan nih harga modal kita itu, sudah kita tentukan 16.834. Nah, sekarang cara menetapkan harganya bagaimana? Nah, di sini kita sebagai pedagang, sebagai penjual harus tahu produk ini pasarannya berapa. Kayak gitu, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman kadang-kadang suka mampir dimanapun teman-teman berada, ataupun lagi jalan-jalan, mampir ke sebuah toko minimarket, dan mungkin kalian bisa lihat ataupun cek harga susu bendera yang 545 gram ini mereka jual berapa. Yang saya ketahui biasanya mereka itu ngambil keuntungan itu sekitar 20% ya, teman-teman. Nah, kita sebagai toko di sini, bagaimana caranya kita menetapkan harga jualnya, teman-teman? Nah,
tinggal tambah aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil 10% harga 10% labanya dari satu piece produk susu Bendera, tinggal tambahkan aja teman-teman 10%. Berarti penetapan harga jual kita itu 18.500. Jadi sebelum kita menetapkan harga jual, maka kita tentukan dulu harga modalnya. Seperti kayak gitu teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk menentukan harga modal dan menetapkan harga jual. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh lagi kepada teman-teman. Kalau untuk semua faktur dari perusahaan itu teman-teman, ada yang sudah plus PPN, ada yang belum PPN. Makanya bagi teman-teman semua yang berbelanja, bila mana ada satu perusahaan masuk ke teman-teman semua, maka tidak semuanya kita itu paham terhadap persen teman-teman. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dan kita harus tanyakan dulu dalam masalah faktur pembelian kita. Boleh ditanyakan kepada sales teman-teman, apakah ini sudah plus PPN apa belum PPN? Kalau misalkan sudah plus PPN maka kita akan gampang menghitungnya. Kalau misalkan belum PPN, maka kita tinggal nambahkan 11% PPN-nya, baru kita bisa menentukan harga modal kita. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan lagi kepada teman-teman, bagaimana caranya kita menetapkan harga modal dari penjualan telur, terigu, dan gula. Contoh yang kedua buat teman-teman semua. Bagaimana cara kita menentukan harga modal dari produk yang namanya terigu, gula pasir, telur. Karena produk ini membutuhkan modal lagi teman-teman. Contohnya kayak plastik, terus tekor timbangan, terus tenaga. Jadi cara menghitungnya seperti kayak gini teman-teman. Maaf nih buat teman-teman semua, saya tidak ada niat untuk menggurui ya. Cuman mungkin di sini saya ngasih contoh buat pemula aja ya, buat pemula yang baru berjualan ataupun yang ada niatan untuk berjualan. Kita hitung ya teman-teman. Saya belanja terigu lencana merah, satu karungnya itu isi 25 kilo, 222.000. Dari 222.000 itu jangan kita bagi 25 kilo. Karena apa? Karena yang namanya terigu, gula pasir, gula merah, telur itu menggunakan modal lagi dan pastinya tekor timbangan. Jadi yang saya contohkan di sini terigu dulu ya teman-teman. Dari modal 222.000 kita bagi 24 kilo, 5. Jadi kita bisa menetapkan harga modal kita itu 9.061 perak, sekian. Itu buat tekor timbangan teman-teman. Kalau buat tenaga dan buat material kayak semacam plastik lagi, kita bisa ngambil keuntungan dari modal yang tadi teman-teman, yang 9.000 ini, yang 9.061, sekian ini teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngambil 10% nih, tinggal tambahkan aja teman-teman, tambahkan 10%. Nah, maka teman-teman bisa menetapkan harga jualnya itu 10.000 per kilo. Insya Allah teman-teman, kalau caranya ngitung seperti ini, kita tidak akan rugi tekor timbangan ataupun kita tidak akan rugi yang namanya plastik. Apalagi daya jual kita itu istilahnya
umum sama warung-warung lain, maka langganan pun juga gak bakal kemana-mana, karena yang namanya harga jual kita umum itu tidak mahal dan juga tidak terlalu murah, maka konsumen gak bakal kemana-mana dan dia tetap mencari warung yang terdekat. Dan untuk produk-produk lain kayak semacam telur, terigu, kayak semacam gula pasir, gula merah, hitungannya sama seperti kayak gini teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke teman-teman semua, cukup jelas ya apa yang sudah tadi saya contohkan kepada teman-teman semua tentang masalah menentukan harga modal dan menetapkan harga jual. Mungkin hanya segitu aja saya berbagi pengalamannya sama teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya ini dan sudah mensubscribe-nya dan sudah men-likes-nya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, jasmani dan rohaninya. Semoga disukseskan usahanya dan semoga diberikan rezeki yang banyak, berkah dan manfaat. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu aja dari saya berbagi pengalamannya. Untuk yang belum mensubscribe channel ini, bila mana video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bolehlah di subscribe. Dan bila mana video ini kurang bermanfaat bagi teman-teman semua yang belum subscribe, boleh di skip teman-teman. Itu tergantung hati nurani teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, Pejuang Recehan Official. Salam satu perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.